Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai dasar-dasar keuangan sektor publik. Sebelum memasuki materi, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, perkenalkan nama saya Agus Almikdam. Yang kedua, perkenalkan nama saya Ananda Melanova. Yang ketiga, perkenalkan nama saya Kistida Arsita. Dan yang terakhir, perkenalkan nama saya Gerdaningsi. Pada subbab ini, optimalisasi pemerintah daerah dilakukan agar tidak terjadi defisit fiskal. Manajemen sektor publik berkaitan dengan pengolahan keuangan publik demi terciptanya good governance dan berkaitan dengan hal berikut. Pertama, reformasi sistem pembiayaan. Yang kedua, reformasi sistem penganggaran. Yang ketiga, reformasi sistem akuntansi. Yang keempat, reformasi sistem pemeriksaan. Dan yang terakhir, reformasi sistem manajemen keuangan daerah. Ruang lingkup keuangan publik. Ruang lingkup keuangan publik meliputi: pertama, pengeluaran atau belanja negara. Yang kedua, penerimaan barang dampak anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah terhadap masyarakat. Lalu, persamaan keuangan privat dan negara, ialah kegiatannya menyangkut pembelian, penjualan, dan transaksi. Membiayai kegiatan ini bisa menaikkan pinjaman dan melakukan pembayaran serta mempunyai sumber yang terbatas. Keuangan privat dan negara memiliki perbedaan di antaranya. Keuangan negara memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pinjaman dapat dilakukan di luar maupun di dalam negeri. Yang kedua, bunga pinjaman bisa lebih rendah dari pinjaman sektor privat. Dan yang ketiga, mempunyai kemampuan mencipta atau mencetak uang mengikuti prinsip anggaran. Sedangkan keuangan privat memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pinjaman hanya dapat dilakukan terhadap pihak luar. Yang kedua, bunga pinjaman sesuai ketentuan yang berlaku. Dan yang ketiga, tidak memiliki kemampuan mencetak uang mengikuti market principle. Selanjutnya, pengeluaran negara dan fungsi negara. Ada yang tahu apa itu pengeluaran negara? Jadi, pengeluaran negara adalah penggunaan uang dan sumber daya suatu negara untuk membiayai kegiatan pemerintah atau negara dalam menjalankan fungsinya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini, fungsi negara memiliki 5 bagian. Yang pertama, fungsi negara berdasarkan sistem kapitalisme. Adalah suatu sistem di mana barang kapital dimiliki oleh swasta untuk mencari laba pemiliknya. Yang kedua, fungsi negara berdasarkan sistem sosialisme. Ialah menguasai segala bidang bersifat omnipoten, tetapi hal ini tidak berarti bahwa dalam sistem sosialisme tidak ada hak-hak serta kebebasan individual. Yang ketiga, fungsi negara menurut Richard terdiri dari allocation branch, distribution branch, dan stabilization branch. Yang keempat, fungsi negara menurut John Stuart Mill terdiri dari necessary function of government dan optional function of government. Yang kelima, fungsi negara menurut UUD 1945. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Prinsip pokok dalam pengeluaran negara mempunyai 7 asas. Pertama, asas moralita. Kedua, asas nasionalitas. Ketiga, asas kerakyatan atau demokrasi. Keempat, asas rasionalitas. Kelima, asas teologis. Keenam, asas perkembangan. Dan yang ketujuh ialah asas keseimbangan atau keadilan. Ketujuh asas tersebut satu sama lain bersifat saling mengikat, dan keseluruhan asas sifatnya saling mendukung, sehingga satu asas tidak bisa berdiri sendiri. Pentingnya sektor publik.
Ilmu ekonomi kapitalis modern adalah ilmu ekonomi campuran yang dimana kegiatan ini terjadi di sektor pemerintah. Istilah sektor pemerintah di sini digunakan untuk menunjukkan kepada bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk anggaran. Adapun 3 jenis utama kegiatan penganggaran. Pertama, upaya pemenuhan social goods atau barang sosial. Kedua, penyesuaian distribusi pendapatan dan kekayaan. Ketiga, tindakan yang berhubungan dengan pengangguran. Inflasi dan laju ekonomi yang tidak memadai penyediaan barang sosial. Permasalahan yang berbeda dari pengadaan barang pribadi atau private goods. Perbedaan utamanya tidak menimbulkan persaingan di dalam konsumsinya, dan kesenangan konsumen tidak diungkapkan dalam penawaran pasar. Definisi keuangan publik. Keuangan publik adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah. Yang dimaksud pemerintah di sini ialah seluruh unit pemerintah dan institusi atau organisasi pemegang otoritas publik lainnya yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah. Adapun fokus keuangan publik yaitu mempelajari pendapatan dan belanja akibat finansial, menganalisis implikasi dari kegiatan pendapatan dan belanja pada alokasi sumber daya, distribusi pendapatan dan stabilitas ekonomi. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu G. Alasan mempelajari keuangan publik. Keuangan publik mempelajari peranan negara dalam perekonomian yang berkaitan erat dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan asas demokrasi dan dalam kehidupan masyarakat luas, yang dimana semakin tinggi pendapatan, maka semakin besar proporsi pajak yang harus dibayar. Untuk materi yang selanjutnya yaitu H. Pentingnya sektor publik. Peran pemerintah timbul untuk mengatur dan mengelola aspek-aspek kepentingan publik. Kegiatan ini tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Nah, alasan menurut John Stuart Mill tentang perlunya aktivitas publik. A. Campur tangan pemerintah harus membatasi kebebasan individu, dibutuhkan dalam memelihara perdamaian dan melindungi masyarakat terhadap serangan yang datang dari luar maupun dari dalam. B. Bahwa pemerintah haruslah bersifat inferior dalam melakukan kegiatan industri dan perdagangan, karena usaha seperti itu dapat dijalankan oleh sektor swasta. Dan yang C, bahwa individu akan lebih percaya diri apabila mengerjakan sesuatu untuk kepentingan sendiri, sehingga pemerintah hanya bergerak dalam area yang menyangkut kepentingan publik dan umum. Nah, apa saja sih kelemahan mekanisme pasar? Di antaranya yaitu A. Adanya barang publik yang tidak dapat disediakan oleh mekanisme pasar. B. Adanya perbedaan biaya dan manfaat pribadi dan sosial. C. Adanya risiko yang sangat besar yang tidak mungkin dikelola swasta. D. Adanya sifat monopoli dalam bidang usaha. E. Adanya inflasi atau deflasi yang tidak dapat diselesaikan secara otomatis. Dan yang terakhir, F. Adanya distribusi pendapatan yang tidak merata antara pelaku ekonomi pasar. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu I. Karakteristik kebijakan publik. Namun sebelumnya, karakteristik kebijakan publik mempunyai 3 sifat, yaitu mengarahkan, mengoreksi, dan melengkapi peranan mekanisme pasar. Rincian karakteristik kebijakan publik tersebut antara lain sebagai berikut. A. Untuk mencapai efisiensi pasar, kondisi di mana produksi barang sama dengan keinginan pasar, mensyaratkan adanya informasi yang lengkap mengenai pasar. B. Peraturan pemerintah diperlukan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi. C. Pertukaran barang dan jasa tertentu dalam mekanisme pasar perlu ada proteksi dari pemerintah untuk melindungi pasar. D. Timbulnya masalah eksternalitas. E.
perlunya peran sosial yang dilakukan oleh pemerintah dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan. F. Kebijakan publik diperlukan untuk menjamin kesempatan kerja, stabilitas harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi. C. Ruang lingkup keuangan publik. Ruang lingkup keuangan publik memiliki 3 bidang, diantaranya A. Permasalahan keuangan pemerintah itu sendiri dengan keterbatasan yang ada. B. Segala kegiatan berhubungan dengan alokasi sumber daya, distribusi, pendapatan, dan stabilisasi. C. Analisis menghubungkan sektor publik dan sektor swasta. Hal ini meliputi dengan kegiatan penerimaan dan pengeluaran dari anggaran pemerintah dan hal-hal yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk kebijakan publik. Ruang lingkup keuangan publik dapat digambarkan dalam bagian berikut ini. K. Pendekatan analisis. Pendekatan analisis dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan positif. Pendekatan normatif ini akan mengarah pada bagaimana seharusnya satu kebijakan publik ditetapkan. Sedangkan pendekatan positif, pendekatan ini dilakukan dengan membahas hal-hal yang berhubungan dengan estimasi dan akan mengarah pada kebijakan apa yang harus diambil. Baik, kemudian kita beralih ke materi yang L, kriteria mengevaluasi kebijakan publik. Dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu keadilan dan kewajaran. 2. Efisiensi ekonomi. 3. Sistem paternal. 4. Kebebasan individu. 5. Stabilisasi. Dan 6. Trade-off. Sekian pemaparan dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.